Sejarah asal mula kain songket berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Sriwijaya dan budaya Melayu, di mana songket berasal dari perdagangan zaman dahulu kala, yaitu pedagang dari Tiongkok dan India, di mana orang Tiongkok menyediakan benang sutra, sedang orang India menyumbang benang emas dan perak. Sementara perkembangan kain songket di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13. Pusat kerajinan kain songket termasyhur di Indonesia adalah di Palembang. Sedang perkembangan kain songket di Provinsi Jambi pada tahun 1990-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songket merupakan kain yang ditenun menggunakan benang emas ataupun perak. Sementara istilah songket sendiri berasal dari kata sungkit yang artinya mengait atau mencungkil. Hal ini berkaitan dengan proses pembuatannya. Warna-warni wanita kali ini kita akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan songket, khususnya songket Jambi. Seperti yang saya kenakan saat ini pemirsa. Songket merupakan jenis tenun tradisional Melayu dan Minangkabau. Songket merupakan kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas, benang perak, benang sutra, dan benang katun. Semua jenis benang tersebut digunakan untuk menghias permukaan kain tenun yang berbentuk seperti sulaman dan dibuat dalam waktu bersamaan. Selain itu, pada saat menenun menggunakan benang tambahan. Penggunaan benang tambahan saat menenun disebut songket karena benang tambahan dihubungkan dengan proses menyungkit. Pada zaman dahulu, songket menggunakan bahan yang mahal dan menggunakan benang emas asli. Kain songket hanya dikenakan kaum bangsawan. Hal tersebut berkaitan untuk yang menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya. Untuk pemakaian songket dari zaman dahulu hingga kini, tak ada perubahan. Untuk kaum lelaki, songket dipakai sebagai kain sarung, disampirkan ke bahu. Sebagai destar atau tanja, yaitu semacam topi hiasan kepala, terbuat dari kain songket. Sedang untuk kaum perempuan, songket dililitkan sebagai kain sarung yang dipadukan dengan kebaya atau baju kurung. Saat ini songket tidak hanya dipakai oleh kaum bangsawan, tetapi bisa dipakai untuk semua golongan. Karena harga kain songket bervariasi, dari yang terbilang murah hingga yang eksklusif dengan harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan jenis benang yang digunakan. Pada waktu itu, benang terbuat dari emas asli. Kini kain songket dapat menggunakan bahan sintetis. Kendati demikian, songket kualitas terbaik tetap dihargai sebagai bentuk kesenian yang anggun dan harganya cukup mahal. Sebagai benda seni, songket pun sering dibingkai untuk dijadikan hiasan ruangan. Dan pemakaian songket secara modern pun amat beragam. Seperti halnya untuk tas wanita, bantalan kursi, dompet, dan lain sebagainya.
Kerajinan songket di Jambi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa sentra penjualan songket, baik di kota Jambi maupun di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut tidak lepas dari peran para pengrajin songket dan binaan dari instansi terkait. Susilawati adalah salah seorang pengrajin songket dan memiliki sentra penjualan songket Susi Songket. Beralamatkan di Jalan Agus Salim, Kota Baru, Kota Jambi. Menurut penuturan Susi, untuk pembuatan songket diperlukan benang sebagai bagian dasar dan peralatan. Benang yang dipakai ada 2 jenis, yakni benang alam dan sintetis. Adapun peralatan yang digunakan diantaranya cacak untuk memasang papandayan, beliro untuk merapatkan benang, bambu untuk membagi benang antara gun bawah dan atas, penitilan untuk menganyam motif songket, teropong untuk membantu memasukkan benang songket, dan peliping untuk menggulung benang bahan songket. Menurut penjelasan Susi, pembuatan songket memerlukan ketelitian, ketekunan, dan jiwa seni. Selain itu juga untuk pembuatan songket memerlukan waktu yang relatif lama, yakni 1 hingga 3 bulan. Pembuatan songket melalui beberapa tahap, diantaranya pewarnaan benang, menyambung, merancang, dan menyungkit. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Susi, pemilik Susi Songket yang merupakan sentra penjualan songket yang ada di Kota Jambi. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini kalau Cynthia lihat ini songketnya bermacam-macam banyak dan tempatnya juga cukup luas. Alhamdulillah. Ini sejak kapan Bu berdiri Susi Songket ini Bu? Kita mulai merintis itu dari tahun 2007. Dari saya sendiri yang menenun, mendesain, menenun. Modal awal saya itu dulu 1,5 juta. Alhamdulillah berkembang, akhirnya nambah tenaga kerja, nambah sampai seperti ini. Nah, jadi dulu Ibu sendirian yang saya sendiri mengelola semuanya? Ya, jadi dulu awalnya kita buat 1 songket, pajang, selesai lagi, pajang lagi. Jadi kadang tamu yang datang hanya ini ya songketnya, ya karena kita buat sendiri kan, proses buat itu lama. Nah, proses pembuatannya berapa lama Bu? Rata-rata 1 bulan. Itu hanya menenunnya saja, bukan dari mendesain. Proses tenun itu 1 bulan sampai 2 bulan. Itu tinggal menenunnya saja itu bisa sampai 2 bulan. Jadi kalau misalnya dari proses desain sampai siap pakai, ya, itu berapa lama Bu? Kalau desainnya susah, untuk mendesain kita minta 3 bulan bisa. Sampai ke pengangkatan motif. Jadi 3 bulan selesai udah siap pakai ya Bu ya? Belum. Itu Berapa proses lama, Bu? desain dan pengangkatan motif. Tambah lagi tenun lebih kurang 5 bulan. 5 bulan. Ya. Wah, kalau prosesnya aja udah sepanjang ini, sudah seribet itu, Ya. berarti harganya mahal nih Bu. Kisaran berapa harga Bu? Kalau harga kita dari 1,5 sampai ada yang 6 jutaan ada. 1,5 sampai 6 jutaan. Itu tergantung kerumitan. Jadi songket itu dipengaruhi oleh bahan baku, kerumitan motif, kerumitan tenun, rangkap benang. 4 faktor yang mempengaruhi mahalnya songket itu. Wajar ya Bu ya kalau harganya segitu karena memang prosesnya lama dan kerja keras sekali. Wah, memang panjang sekali. Nah, Ibu berkata bahwa motif ini, motif itu. Nah, banyak Bu ya motifnya. Apa aja tuh Bu? Banyak. Kalau songket itu memangnya sejarah songket Jambi Palembang itu memang sama. Baik dari segi motif, proses, alat, bahan itu semua memang sama. Tidak ada beda sama sekali. Jadi kalau sejarah songket orang bilang, ih sama ya songket Jambi Palembang. Memang iya, sejarah kita sama. Tetapi sekarang kita mesti beda, dibedakan motif kita. Jadi supaya beda kita kasihlah motif kita yang ada angsa duonya. Sekarang kita coba mulai motif kita itu diambil kiblatnya dari batik. Kalau kiblatnya dari songket,
pasti sama. Jadi kiblat kita sekarang ke batik, karena batik itu motif songket tidak ada. Jadi saya mulai mendesainkan motif itu dari buku sejarah batik Jambi, dari sulaman kuno atau kreasi kita yang kira-kira ada serupa dengan songket Palembang. Desain warna pun kita mulai rubah, tidak harus ngejreng, tidak harus pakai benang emas, bisa jadi warna-warna lain yang bukan benang emas. Tapi memang songket identik dengan benang emas. Jadi kita kembangkan lagi sesuai kebutuhan zaman seperti itu. Jadi ya, kalau kita warna tidak harus merah, tidak harus pakai emas, kita buat warna-warna soft. Jadi pemakaiannya lebih luas lagi. Jadi tidak harus ke pesta sih, kita bisa ada undangan hari ibu, ada pelantikan, jadi tidak harus glamor songket itu. Dan songket itu bukan hanya pakaian ya Bu ya? Ya, Karena jadi- ini yang ya, kita interior. salah satu Ya. interior ini bantal-bantal ini Bantal juga kursi, songket ya Bu ya? Semua di tenun tangan. Baiklah. Nah, ini kan usaha Ibu ini selain memang untuk diri sendiri seperti itu, juga untuk melestarikan budaya Jambi ya Bu ya. Ya. Dan tentunya harusnya ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam membantu usaha untuk melestarikan budaya Jambi ini seperti apa Bu? Yang pertama dari segi pencarian motif. Ya. Saya difasilitasi ke museum. Kalau kita ke museum datang sendiri lihat koleksi nggak bakal bisa. Karena songket itu udah antik, udah kuno, rapuh. Tapi karena kita tadi ada sokongan dari pemerintah, jadi saya bebas melihat motif songket yang ada di museum. Kita sudah ada 4 yang kita duplikat. Wah, mana Bu ada Songket kuno. contohnya Bu? Yang sudah kita duplikat ini, Oh iya. terus yang Mbak ini duplikat nih. Wah. Ini asalnya bukan songket, ini sulaman kuno yang ada di museum. Jadi nama motifnya ini bukan pucuk rebung songket, tapi pucuk rebungnya sulaman kuno, pinggirnya dari sulaman kuno, motif sulurnya dari sulaman kuno. Ini asli semua motif dari sulaman, bukan dari songket. Nah, berarti beda ya Bu ya. Kalau ini kita adaptasi dari songket lalu kita duplikat, Iya. ini kita adaptasi dari sulaman. Lalu Jadi kita pelajari duplikat. dulu, gambarnya kita pelajarin, kita tes apakah sesuai gambar atau tidak. Setelah sama, baru kita produksi. Berarti lebih rumit buat Lebih yang rumit, ini dong Bu ya. iya, lebih rumit yang tidak ada hitungan. Kalau songket sudah ada hitungan. Jadi tinggal buat ulang seperti Tinggal itu buat ya, Bu, ulang, ya tinggal belajar buat ulang, coba. Kalau ini kita mendesain ulang. Kalau dari sulaman kita mendesain ulang. Berarti harganya lebih mahal ya. Lebih Iya, mahal karena iya. prosesnya juga pasti lebih Prosesnya lama. berbeda. Ya. Sementara motivasi Susi memilih profesi sebagai pengrajin songket untuk mengembangkan hobi dan menambah pendapatan keluarga. Wanita Parubaya ini memulai usahanya sejak tahun 2007. Dengan modal awal Rp1.300.000, Susi bertekad untuk mengembangkan songket. Selain kita mendapat bantuan dari pemerintah yang alhamdulillah melancarkan usaha ini ya Bu ya. Ada tidak Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi selama merintis usaha ini Bu? Kalau kendala pasti banyak. Ya. Kalau awal-awal merintis usaha kita yang pertama keterbatasan tenaga kerja dan modal. Awalnya saya sendiri. Nah, lama-lama saya lihat prospek. Setelah saya titip ke sanggar PKK, sanggar Dekranas, alhamdulillah. Kelihatannya kurang nih. Kita tambah lagi tenaga kerja dengan modal terbatas. Ada sosialisasi lagi dari pemerintah. Kita diundang bahwa permodalan itu ada dari bank, ada sarana pentura, ada BUMN. Jadi kita diperkenalkan dengan istilahnya tuh anak angkat. Jadi anak angkat BUMN. Jadi kita sudah jadi mitra binaan BUMN seperti kita sekarang masih di Jasara Harja, mitra binaan. Berarti kerjasamanya cukup bagus ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Nah Ibu mengatakan bahwa ini banyak samanya sama songket Palembang seperti itu. Iya. Susah dong Bu mengakui kalau ini punya kita. Nah untuk sejauh ini sudah ada tidak Bu yang dipatenkan? Kita sudah 6 motif yang dibuatkan hak cipta. Itu semuanya ada dari buku sejarah batik. Nah ya. Jadi kalau Angso Duo itu kreasi kita. Angso Duo itu kreasi sudah ada hak cipta. Tagapu bunga sulur itu asalnya dari batik, ada hak cipta. Terus tangkai bunga emas, desain saya sendiri, seperti yang saya pakai ini tangkai bunga emas.
Ini yang songket Ya, yang Ibu pakai? sudah ada hak cipta. Terus ada kapal sanggat, itu pun asalnya dari batik, sudah ada hak cipta. Dan kreasi kita yang ini, yang hitam ini, itu bunga rayo, ada hak cipta. Tagapo, bintang tagapo, ada hak cipta. 6. Sudah 6 ya? 6. Dan Akan menyusul insya Allah 6 lagi udah didesain. wah, semoga Ya. cepat dipatenkan ya Bu ya. Amin. Semoga Di cepat hak dapat cipta. hak cipta. Ya. Motif-motif yang dipolakan dalam pembuatan songket menjadi ciri khas dari budaya wilayah penghasil songket. Seperti halnya di Provinsi Jambi, motif yang dipakai pada pembuatan songket adalah kapal sanggat. Angso